Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengumpulkan ribuan para jagoan internet marketer untuk membantu pelaku UMKM dalam mempercepat digitalisasi serta promosi produk di pasar digital. Saat ini 65 juta UMKM di tanah air masih banyak yang belum terhubung ke ekosistem digital. Untuk itu perlu dukungan dan dorongan dari pemerintah termasuk jagoan reseller dan internet marketer untuk memasarkan produk para pelaku UMKM. Rata-rata UMKM nggak punya SDM yang bisa menjual produknya di e-commerce. Para reseller ini punya pengalaman. Mereka juga kreatif, tidak hanya menjual di e-commerce, mereka juga punya aplikasi. Dan yang paling penting juga ini banyak aplikasi digital yang juga menjadi solusi bagi UMKM. Menkop UKM berharap para jagoan internet marketer ini dapat mendongkrak penjualan pelaku UMKM. Potensi digital ekonomi nasional mencapai 4.500 triliun hingga tahun 2030. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, peran asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Kuat Maruf, dalam pembunuhan Brigadir Joshua dinilai cukup vital. Kuat sempat mengancam Brigadir Joshua dengan menodongkan pisau dan membantu serta membiarkan penembakan. Kuat Maruf merupakan seorang warga sipil yang bekerja sebagai asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Kuat juga merangkap sebagai supir pribadi istri Sambo, Putri Chandrawati. Namun Kuat disebut-sebut bukan ART atau supir biasa. Bertahun-tahun bekerja di keluarga Sambo membuat Kuat mendapat kepercayaan besar. Menurut penyidik, Kuat berperan membantu pembunuhan Brigadir Joshua. Saat di rumah Magelang, Kuat sempat mengancam Brigadir Joshua dengan menodongkan pisau agar tidak menemui Putri Chandrawati di kamarnya. Kemudian saat di TKP Duren 3 Jakarta, Kuat dinilai membiarkan dan menyaksikan penembakan. Usai penembakan, Kuat menyerahkan 2 pisau dan handy telki pada ajudan Ferdi Sambo, Prayogi. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Kuat Maruf sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap. Sama seperti tersangka lainnya, Kuat dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mempertanyakan landasan Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Padahal sebelumnya Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut dan memastikan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom Weekend. Saya Aprilia Putri pamit, terima kasih, sampai jumpa. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan, Putri tetap ngotot mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Narasi pelecehan seksual juga kembali disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi pers, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J.